Sherly Coanda, sosok perempuan dengan paras cantik, kini menjadi orang nomor 1 di Maluku Utara. Wanita kelahiran 8 Agustus 1982 ini menjabat sebagai gubernur menggantikan suaminya Benny Laos yang tewas akibat insiden kecelakaan speedboat 12 Oktober 2024. Dengan jiwa yang tegar, ia pun optimis mampu meneruskan perjuangan mendiang sang suami untuk memimpin Provinsi Maluku Utara. Sejumlah program pun telah disiapkan sang gubernur selama 5 tahun ke depan, mulai dari peningkatan kesehatan, sarana pendidikan, hingga pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama untuk mengubah negeri rempah menjadi lebih baik. Bahkan belum lama ini sosok Sherly Coanda kembali viral di jagat media sosial usai mampu meredam aksi unjuk rasa di Ternate. Saya pikir satu dari jarang sekali yang terlihat kepala daerah yang langsung berhadapan-hadapan dengan para pendemo. Ini dengan mahasiswa ya Bu ya, ada 2 hari berturut-turut. Iya. Pertama di Ternate, kemudian di Sofivi. Bagaimana Bu Sherly seorang gubernur turun langsung menghadapi aksi massa yang kita tahu belakangan sesungguhnya sudah ada nada miring, bahkan juga sudah ada potret yang terjadi di ibu kota, aksi kerusuhan, kemudian juga penjarahan rumah-rumah. Itu tidak membuat Ibu genter, tidak membuat Ibu takut? Pertama, sesuai dengan arahan dari Mendagri, kita semua kepala daerah diharapkan balik ke daerah masing-masing dan bertemu mendengar langsung aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat. Menghormati keberanian dan semangat adik-adik mahasiswa untuk turun memberikan aspirasi kepada kami. Saya mendengar dengan seksama 17 tuntutan yang diberikan. Sebagian besar itu ada di kewenangan pusat. Tapi saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tugas saya mendengarkan seluruh aspirasi. Di video awal, kita tidak hanya melihat seorang gubernur berbicara. Kita melihat seorang pemimpin yang sadar bahwa setiap keputusan adalah amanah. Saat beliau menegaskan bahwa kebijakan yang dilakukannya sesuai arahan Mendagri, disitulah nilai akuntabel hidup. Bekerja bukan hanya kehendak pribadi, tapi atas dasar aturan dan tanggung jawab kepada rakyat. Ketika beliau turun dan mendengar secara langsung aspirasi masyarakat, itu bukan sekedar kunjungan kerja, itu adalah wujud harmonis, hadir dengan empati. Dan saat kepentingan rakyat ditempatkan di atas segalanya, disitulah nilai loyal berbicara, setia kepada bangsa, bukan kepada kepentingan. Ini yang menyatakan tiap kali Ibu Sherly ke Jakarta, Ibu akan selalu dari satu lembaga ke lembaga, kementerian-kementerian, nanya ada program apa yang bisa dibawa ke Maluku Utara tepatnya. Banyak juga kepala daerah yang datang pergi ke kementerian minta program karena terutama kita daerah timur itu kan anggarannya pas-pasan. Jadi program-program besar itu harus minta ke pusat. Jadi ini Pak Sekjen, kita mendukung program Kemenkes. Jadi anak-anak yang sekolah rakyat, orang tuanya rumahnya direnov. Tadinya rumahnya begitu, sekarang direnov. Biasanya dari renov nanti Pak Kabalai Kemensos kasih bantuan kewirausahaan. Sudah ada beberapa, kita total tahun ini 700 rumah. Ini dengan anggaran Provinsi Maluku Utara, Dinas Perki menyerahkan kunci rumah. Bu Sherly menunjukkan peran sebagai tokoh ASN yang mencerminkan nilai berakhlak, khususnya dalam aspek kolaborasi dan berorientasi pelayanan. Beliau secara aktif berkoordinasi dan mencari berbagai program yang dapat dibawa untuk mendukung pembangunan di Maluku Utara. Langkah tersebut menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mengingat keterbatasan anggaran daerah. Selain itu, kolaborasi juga terlihat melalui dukungan lintas kementerian seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial dalam pelaksanaan program renovasi rumah serta pemberian bantuan usaha bagi masyarakat. Upaya tersebut mencerminkan orientasi pelayanan ASN yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui kerjasama yang terintegrasi dan komitmen terhadap pelayanan publik, Ibu Sherly menjadi contoh role model ASN yang mengedepankan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Memberkati
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nilai kolaborasi lainnya juga terlihat melalui upaya realisasi salah satu program yaitu ketahanan pangan, khususnya di sektor persawahan. Beliau berhasil merealisasikan pembangunan jaringan irigasi air tanah di 12 titik wilayah yang tersebar di Maluku Utara. Ini merupakan wujud kolaborasi lintas sektor diantaranya bersama kementerian terkait, kejaksaan, pemerintahan daerah, bahkan petani yang tinggal di wilayah tersebut juga ikut andil menyukseskan program ini. Sebagai ASN, sikap yang ditunjukkan Ibu Shirley mengajarkan pentingnya kolaborasi karena keberhasilan pelayanan publik tidak dicapai secara individu, melainkan melalui sinergi semua pihak. Lalu dia turun pakai pipa ke kerja. Saya tipe orang yang sangat output oriented dalam mencari solusi, kan masalah harus dipetakan dulu. 100 hari pertama yang paling urgent itu menggratiskan pendidikan dan kesehatan karena itu kebutuhan banyak orang dan mendasar. Nah, bagaimana untuk menggratiskan sedangkan APBD Induk sudah jalan. Jadi saya belajar dari semua yang bisa belajar, berkonsultasi dengan Mendagri, Dirjen Keuda, adalah yang namanya Inpres 01 2025. Dengan itu saya bisa relokasi anggaran saya buka, saya pelajari, dapatlah saya anggaran untuk menggratiskan pendidikan dan kesehatan. Nah, dari statement yang disampaikan oleh Bu Shirley pada cuplikan video tersebut, kita bisa menemukan core values berakhlak, yaitu pada nilai kompeten dan juga kolaboratif, di mana di situ Bu Shirley memiliki kegigihan untuk terus meningkatkan kapabilitasnya dengan mempelajari hal-hal yang baru. Dia terus meningkatkan kompetensi untuk menjawab segala tantangan yang ada pada saat ia menjabat. Nah, pada video tersebut dikatakan bahwa pada saat itu anggaran induk itu sudah berjalan sehingga tidak ada anggaran untuk dilakukannya program kesehatan dan juga pendidikan gratis. Namun dengan semangat dan kegigihannya, ia terus mempelajari bagaimana ia terus belajar dengan melakukan kolaboratif juga dengan pihak-pihak luar ataupun instansi luar sehingga ia menemukan solusi agar program kesehatan dan juga pendidikan itu berjalan dengan lancar. Satu Maluku Utara. Visi Indonesia Emas 2045 menjadi seorang pemimpin perempuan di bidang pemerintahan. Mulai dari diri sendiri untuk memberikan dampak. Mulai dengan mindset, karena kita bertumbuh dari mindset, kita jatuh karena mindset, kita maju karena mindset. Tapi hari ini saya lumayan tahu lah dikit-dikit. Caranya gimana? Belajar. Nggak tahu, nanya. Capek, tidur. Jatuh, bangun. Ketika orang lain bilang tidak bisa, kita katakan kepada diri kita bisa. Ketika kamu merasa bahwa kamu sudah yang paling pintar dalam ekosistemmu, maka kamu waktunya naik kelas, pindah ke ekosistem yang lain. Ketika kamu mau bertumbuh, carilah ekosistem di mana kamu merasa kamu paling bodoh di ruangan itu. Maka kamu akan belajar dari semua yang pintar di ruangan itu. Kalau udah merasa paling pintar di ruangan itu, keluar dari ruangan itu, cari lagi ruangan di mana kamu merasa paling bodoh di ruangan itu. Berdasarkan pernyataan Ibu Shirley Juanda, nilai berakhlak yang dapat kita ambil adalah kompeten. Beliau menekankan pentingnya bagi setiap individu untuk terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri, memiliki kemauan untuk mempelajari hal-hal baru, bersikap pantang menyerah dalam menghadapi tantangan, serta tidak ragu untuk bertanya dan mencari pembelajaran ketika menghadapi keterbatasan pengetahuan. Selanjutnya, nilai berakhlak yang tercermin dari pernyataan beliau adalah adaptif. Ibu Shirley Juanda mengajarkan pada setiap individu untuk mampu menyesuaikan diri secara cepat terhadap perubahan, bersikap terbuka pada inovasi, serta proaktif dalam menghadapi tantangan dan dinamika lingkungan kerja yang terus berkembang. And then you keep learning, you keep growing, upskilling.